Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersilaturahmi di Cafe Al, bukan hal yang secara kebetulan, tapi ini adalah rahasia Allah. Kami berkumpul di sini yang dapat kita lihat bersama. Suatu kebanggaan bagi Satuan Lalu Lintas didatangi oleh Bapak Dr. Haji Herman MPD, dosen Universitas Negeri Makassar di bidang administrasi publik, yang didampingi oleh Pak Haji Sahabudin, anggota DPRD Pindrang, fraksi P3. Didampingi juga dari LSN Muksin Jack, LSN PN Padamu Negeri. Sungguh ya, luar biasa yang kami rasakan yang dari Satuan Lalu Lintas. Mungkin Pak di sini sedikit membahas masalah Kamsel Tikcar Lantas, itu keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, yang mana dapat kita ketahui bersama biasa disingkat Kamsel Tikcar Lantas. Mungkin masih banyak anak-anak muda atau kaum milenial yang selalu mendengar bahwa apa sih itu Kamsel Tikcar Lantas, yaitu suatu kondisi penggunaan lalu lintas merasa aman dengan atau tanpa kendaraan, merasa baik dan tidak terbebani atau merasa khawatir dengan gangguan atau hambatan yang dialami di dalam berkendara. Mungkin itu Pak, karena dimana kita ketahui sekarang kurangnya kesadaran kaum milenial, anak-anak muda yang sering melakukan balapan liar. Dia tidak menyadari bahwa dia membahayakan dirinya sendiri, keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan orang lain. Menurut Pak Dokter, bagaimana nih? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak telah diundang bergabung di acara diskusi tentang topik bagaimana menjadi pengendara yang aman, nyaman dan di tengah-tengah masyarakat. Betul. Ya. Saya ingin ucapkan terima kasih atas undangannya. Siap. Dan saya bersama dengan Pak Dewan dari Haji Sahabudin dari fraksi P3 dan Ketua LSM Padamu Negeri Bapak Muksin Jack. Jadi hal yang dasar kalau menurut saya adalah yang harus ditekankan untuk dalam edukasi balapan liar ini. Saya mengambil topik satu yang karena inilah salah satu penyakit masyarakat yang terus berulang-ulang. Betul. Karena pada masa SMA saya juga seperti itu. Ada yang sampai sekarang ini muncul lagi kan. Ya, dengan peristiwa yang terjadi di Kecamatan Matirosompe kemarin itu, banyak anak-anak yang terlibat dari berbagai lapisan, bukan hanya anak-anak tetapi dari lapisan umur, dari dewasa, bahkan ada orang tua mungkin yang terlibat di situ dalam dalam kegiatan-kegiatan yang sangat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Betul sekali. Ya? Dan langkah yang pertama kalau menurut kami dari pandangan akademisi yang harus diambil adalah bagaimana membangun karakternya dulu. Anak-anak muda yang sebagai ujung tombak di sini, sebagai dampak langsung. Ya, ini kan ini adalah dampak langsung sebenarnya yang anak muda, tetapi bisa mengkaitkan orang dewasa dan bahkan sampai anak-anak. Dan ketika misalnya karakternya bagus ini, bahwa memahami dulu tentang bagaimana berkendara yang baik, ya, bagaimana tidak membahayakan diri sendiri dan bagaimana tidak membahayakan orang lain, maka perlu pendekatan yang proaktif dan persuasif untuk dilakukan oleh teman-teman yang ada di kepolisian, khususnya Polantas. Ya. Dan ini salah satu program yang bagus bagaimana meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat agar tidak ada lagi balapan liar di Pindrang. Itu salah satu program yang saya dengar bagus, bahwa Lantas ini dan Polres sudah masuk ada desa binaan. Nah itu sangat menarik. Yang kedua adalah
ketika karakternya sudah bagus, ya, karakternya sudah bagus dan bisa diterima dengan logis, ya, oleh masyarakat kita, maka ini bisa diterapkan dengan baik dan mungkin tahun depan, ya, tahun depan bahkan bisa menjadi percontohan. Apakah semacam ada pelatihan di tingkat desa untuk mendekatkan diri, karena anak-anak ini mengapa ini terjadi balap liar, karena tidak ada saluran yang disambungkan di sini. Anggaplah misalnya kalau di Sidrap itu ada ada sirkuit, Pindrang juga mestinya harus ada sirkuitnya seperti itu supaya ada tempat untuk melampiaskan ini. Kan ini salah satu juga bakat. Tetapi pertanyaan kemudian yang muncul adalah belum ada yang balapan liar ini yang naik pentas mengangkat daerah. Maka nah ini yang mengangkat daerah. Ketika misalnya ini dibina, dipanggil semua ini yang sering balap liar yang memiliki memang watak di situ, tentu ada organisasi yang harus muncul di situ. Seperti misalnya IMI bergandengan tangan dengan Polantas untuk menjalin siapa-siapa yang berbakat. Ya, dimasukkan dalam sebuah wadah. Karena ini anak-anak ini butuh direkrut. Jadi kenapa terjadi balap liar? Karena butuh perhatian, ya, bukan butuh perhatian ini. Karena disitulah tempatnya aktualisasi diri sebenarnya. Dan dengan adanya Dirlantas ini sangat membantu karena sangat membantu masyarakat kita, khususnya anak-anak ini menjadi hubungan. Jadi ilmunya Aristoteles, ada 3 hal yang perlu dikembangkan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah etosnya, ya, terus logis, dan yang ketiga adalah patos. Patos ini adalah hubungan dengan masyarakat, ya, bagaimana menjalin hubungannya lebih intens lagi sehingga terjadi antara penegak hukum itu tidak lagi dianggap sebagai menakutkan, tetapi bersinergi dengan dia, berkolaborasi dengan masyarakat dalam menerapkan aturan-aturan itu. Saya kira begitu, Bu Kasat. Terima kasih Bapak Dr. Herman. Kembali kita mendengar dari Bapak Haji Sahabudin, anggota DPRD Provinsi dari fraksi P3. Terima kasih kepada Bu Kasat. Kami dari anggota DPRD Kabupaten Pindrang dari fraksi P3. Kami sangat mendukung dan mengapresiasi pada anggota Lantas atas kinerjanya di lapangan selama ini, terutama kepada Ibu Kasat. Saja ini jalanan biasa yang melampor biasa macet sudah tidak lagi. Terima kasih. Dan kami juga mengakui bahwa yang namanya tadi itu Bali Liar itu sudah boleh kata meresahkan masyarakat. Memang meresahkan masyarakat, tapi alhamdulillah berkurang sekarang ini atas tindakan yang dilakukan pada anggota Lantas yang masuk ke pelosok-pelosok pedesaan selama ini. Ya, terima kasih. Ya. Pak. Terima kasih Bapak Haji Sahabudin telah mendukung program dari Satuan Lalu Lintas yang kami selama ini melakukan edukasi, merekrut mereka untuk tertib berlalu lintas, dan kami sudah membuatkan dia komunitas tertib berlalu lintas yang ada di Desa Patobong. Jadi kami rekrut selain dari Tombong, selain dari warga binaan dari sana, kami juga merekrut dari luar anak-anak muda milenial yang karena di mana kita ketahui bahwa semua masyarakat harus tertib berlalu lintas. Kembali kita menyampaikan dari saran pendapat dari LSM. Mr. Jack. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya melihat ini berdasarkan kacamata dari NGO, kami merasa bahwa kami sangat apresiasi apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kaslantas. Secara otomatis apa yang dibahasakan tadi dari salah satu dosen dari Universitas Negeri Makassar dan ditambahkan lagi dari salah satu anggota dewan dari fraksi P3,
kami merasa bahwa langkah-langkah yang dilakukan itu kami sangat mendukung. Cuma perlu sedikit semacam bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat ini khususnya pada anak muda dalam bentuk artinya semacam sosialisasi, semacam melalui hari Jumat kah apa pemberitaan begitu, semacam sosialisasi dalam bentuk penyampaian melalui iman, khotbah seragam lah begitu. Betul. Artinya minimal, artinya secara kesadaran saya melihat ini berdasarkan kacamata kami dari NGO LSM misalnya, bahwa ini masih perlu, sudah cukup sebenarnya, tapi masih bagaimana kita meningkatkan ini dari sekarang kan kalau berdasarkan kacamata kami ini sudah menghampiri 80%. Artinya bentuk pekerjaan daripada Bukasat. Bukan berarti kita artinya memang dia betul-betul bekerja. Artinya bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat berlalu lintas. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih Bukasat. Langkah-langkah yang dilakukan ini terhadap masyarakat khususnya masa di Kabupaten Pindra ini cukup kami jempol 2 jari. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan malam ini sangat luar biasa. Padahal kami tempatnya cukup sederhana. Bertemu di warung kopi, kita obrol secara santai, saran pendapat untuk masyarakat. Jadi dihimbau kepada masyarakat agar taat berlalu lintas, taat protokol kesehatan, budayakan 3M, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Siap. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.